Bambang Pacul dicopot Megawati usai terciduk memberikan hormat ke Jokowi di gedung MPR DPR RI. Orang baik loh Pak, ini rumus dari kakek saya, jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kok rugi? Bukan aku pro Jokowi loh, ini ilmu saja. Ini just ilmu. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Kalau nggak percaya sama saya, survei sendiri. Kalau nggak percaya, kalau Tiko bicara, keluarkanlah kata-kata yang baik. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mencopot Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari posisi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Perintah pencopotan itu tertuang dalam Surat DPP nomor 16 tahun 2025 tentang instruksi pelaksanaan PLT. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo mengungkap bahwa pencopotan ini adalah untuk mengikuti instruksi di AD dan ART partai yang menegaskan larangan memiliki rangkap jabatan. Sehingga anggota atau kader partai yang sudah diputuskan dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai tak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus partai di atas atau di bawahnya. Sedangkan Bambang Pacul sendiri sebelumnya sudah ditetapkan sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP periode 2025 sampai 2030. Setelah Bambang Pacul dicopot, kini posisi Ketua DPD Jawa Tengah diisi oleh FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi yang berstatus sebagai pelaksana tugas. Aturan itu tak hanya berdampak pada Bambang Pacul, namun juga pengurus DPP lainnya, seperti Esti Wijayanti yang masih merangkap sebagai PLT Ketua DPD Bengkulu, dan Sada Restuati yang merangkap menjadi PLT Ketua DPC Jombang. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah mengumumkan struktur kepengurusan baru yang akan bertugas pada periode 2025 hingga 2030 pada Sabtu 2 Agustus 2025 di Bali. Sejumlah nama baru muncul dalam kepengurusan yang baru seperti Ganjar Pranowo, Roni Talapesi hingga Putih Guntur Soekarno. Sementara nama-nama senior masih mengisi posisi yang sama seperti Bambang Wuryanto, Komarudin Watubun, Yasona Halauli, dan lainnya. Pak Jokowi jadi wali kota 2 periode, kemudian gubernur, lalu presiden 2 periode, semua itu kan atas dukungan PDIP, terutama Ibu Mega. Nah, sekarang tiba-tiba Mas Gibran menjadi calon yang diusung oleh partai lain. Ya, bagaimanapun pastilah Ibu Mega terluka dan kader-kader PDIP. Bahwa ia sudah pernah dikasih kesempatan dengan mengorbankan kader PDIP yang lain, termasuk Mas Gibran kan, waktu mau wali kota. Kalau saya nggak salah ada namanya Pak Rudi, ketua DPC itu terpaksa mengalah kan. Nah, the last minute sekarang, tiba-tiba Mas Gibran menjadi cawapres dan dicalonkan oleh partai lain. Nah, kira-kira gimana itu perasaan Anda kalau Anda berada dalam posisi itu? Bu Mega itu mengorbankan dirinya 2014 ketika dia sendirian atas nama Kongres PDI Perjuangan yang sudah memberi kekuasaan kepadanya sebagai ketua umum untuk menetapkan calon presiden, dan dia serahkan tiket itu ke Pak Jokowi. Tapi 2024 ini Bu Mega punya kesempatan yang sama, dan Bu Mega punya Puan Maharani, punya Prananda Prabowo yang bisa didorong. Kalau dia mau berpikir bahwa sayang anak adalah bagian penting dari demokrasi. Dan Puan sudah punya pengalaman dari bawah. Bukan instan. Di legislatif, memimpin legislatif, di kementerian, jadi Menko, memimpin parlemen. Itu kan pengalaman-pengalaman yang bukan anak Megawati, betul dia anak Megawati, tapi ada pengalaman itu. Dia mulai dari bawah gitu. Bu Mega itu luar biasa. Sementara pada saat yang sama, Pak Jokowi yang sudah dikasih berulang-ulang kesempatan, kok melakukan hal yang persis sebaliknya dengan yang dilakukan Bu Mega. Kalau dia ingin berterima kasih, kan terima kasih atas dua hal.
Terima kasih atas pengusungan Bu Mega dan PD Perjuangan. Terima kasih atas contoh dan teladan baik yang sudah diberikan, kan begitu? Oke. Dua-duanya diingkari. Bisa ditafsirkan mengkhianati nggak? Menurut saya, kata berkhianat itu kata biasa dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi kalau saya ditanya apakah Pak Jokowi berkhianat terhadap PD Perjuangan, sampai saat ini dengan data yang saya miliki, saya bisa bilang Pak Jokowi berkhianat sama Bu Mega dan PD Perjuangan. Di PDI Perjuangan itu, kata kuncinya itu gimana Diko oke sama ibu. Pak Jokowi ini dulu melentinglah dia dari pengusaha mebel sering jadi wali kota Solo, lenting lagi sering jadi gubernur DKI, lenting lagi sering jadi presiden. Mau melenting kemana lagi? Siapa galaknya? Bumi. Jangan lupa loh, Bu Mega adalah kalah untuk melenting. Sling. Itu ilmu kehidupan. Itu ilmu kehidupan, bos. Setelah melenting sampai presiden, mau kemana? Lentingan lainnya apa? Pasti, mohon maaf, analisisnya cari galah baru. Untuk melenting lagi kemana? I don't know. Pengkhianatan Jokowi kepada PDIP hendaknya menjadi pelajaran, karena politik bukan mencari kekuasaan, melainkan mengikhtiarkan demokrasi. Setelah Megawati dan Jokowi berbeda kubu pada pemilihan umum 2024, sebagian kader banteng mengecap Jokowi sebagai pengkhianat. Tak sekedar berbeda haluan dalam pemilihan presiden, Jokowi dianggap menggembosi kantong suara PDIP dalam pemilihan legislatif melalui pengerahan berbagai sumber daya, dari bantuan sosial hingga aparatur negara. Harap diingat, Jokowi adalah person tanpa partai dan tanpa kekuatan setelah 20 Oktober nanti. Kalau Pak Jokowi mengkhianati saya, Pak Jokowi mengkhianati kader PDI Perjuangan, nggak problem. Tapi kalau Pak Jokowi mengkhianati Ibu Mega, saya sebagai kader dari PDI Perjuangan saya akan lawan. Kalau mau tahu sifat orang, itu kasih jabatan, berubah atau enggak? Dulu Om yang bawa ke Jakarta kan ya, Pak Jokowi? Ya, salah satu kader PDIP yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta, dari Solo ke Jakarta. Saya melihat kita harus punya terobosan nih, bagaimana kita mencalonkan kader sendiri yang betul-betul loyal terhadap partai. Saya bilang, Pak Jokowi, maju Jakarta. Dia ngomong, aduh mas pusing, nggak punya duit. Saya percayalah, karena ini kader sendiri gitu. Menurut saya, kata berkhianat itu kata biasa dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau saya ditanya apakah Pak Jokowi berkhianat terhadap PD Perjuangan, sampai saat ini dengan data yang saya miliki, saya bisa bilang Pak Jokowi berkhianat sama Bu Mega dan PD Perjuangan. Saya bisa katakan itu berdasarkan data. Iya, dan kita bisa berdebat dengan memakai kamus besar bahasa Indonesia. Kalau perlu melibatkan pusat bahasa gitu. Berkhianat atas dua hal: satu, dukungan dan pengusungan dari partai dan Bu Mega; dua, keteladanan. Itu yang paling mendalam sebetulnya, keteladanan. Bagaimana terlalu sayang anak itu bisa melanggar etika demokrasi dan bisa mencederai kepentingan publik, etika publik yang luas. Sayang anak harus, terlalu sayang anak nggak boleh. Apalagi kalau kemudian sampai melakukan banyak sekali hal yang tidak pantas. Sayang anak harus ditempatkan pada porsinya. Pada porsinya. Momen tak biasa terjadi dalam sidang tahunan MPR RI 2025. Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, tertangkap kamera membungkuk dan memberi hormat kepada Joko Widodo, Jokowi, di gedung MPR DPR, Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025. Gestur tersebut sontak menjadi sorotan publik dan memicu spekulasi politik. Tak lama berselang, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencopot Bambang Pacul dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Pencopotan itu tertuang dalam Surat DPP Nomor 16 Tahun 2025 tentang Instruksi Pelaksanaan PLT. Anggota atau kader partai yang telah ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai tidak boleh merangkap jabatan pada struktur pengurus partai di atasnya atau di bawahnya, ujar Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, Kamis, tanggal 21 Agustus tahun 2025 terkait alasan pencopotan Bambang Pacul. Bambang Pacul sebelumnya telah ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP untuk periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Aturan baru dalam ADART partai melarang rangkap jabatan, sehingga posisinya di DPD harus dilepas.
Posisi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah kini diisi oleh FX Hadi Rudiatmo sebagai pelaksana tugas PIT. Rudi menegaskan bahwa penugasannya bukan untuk menggusur Bambang Pacul, melainkan menjalankan amanat partai. Saya ditugasi oleh Ibu Ketua Umum untuk menyelesaikan proses penjaringan dan penyaringan calon Ketua DPD, DPC, dan PAC hingga penetapan kepengurusan, ujar Rudi di Solo, Kamis tanggal 21 Agustus tahun 2025. Rudi juga menekankan bahwa dirinya tidak akan melakukan pembantaian atau penggusuran terhadap kader lain. Saya tidak akan merugikan partai. Ini adalah perjuangan dan perintah Ketua Umum yang akan saya laksanakan dengan sepenuh hati, tambahnya. Apakah pencopotan Bambang Pacul ini juga berdampak pada kader lain yang merangkap jabatan? Sebelumnya, Megawati juga melantik jajaran pengurus DPP PDIP periode tahun 2025 sampai tahun 2030.